Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bersama-sama menghampiri tahta-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh berdoa juga bersama-sama. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa siap untuk tidak saja mendengarkan doa-doa kami, tetapi yang siap untuk menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Jati Bening Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati hingga pagi hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin dan memberkati gereja-Mu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk semua anggota jemaat yang Tuhan sudah tempatkan di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota jemaat, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang tua, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa pagi hari ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru kepada mereka, Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Kami bersyukur sekali lagi untuk setiap anggota jemaat, setiap keluarga, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap keluarga, kiranya Tuhan memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh setiap keluarga Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih juga untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan Tuhan, baik itu di tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, agar mereka dapat belajar dengan baik, agar mereka boleh berhasil, dan mereka akan Tuhan berikan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap anggota jemaat Tuhan yang bekerja atau yang berusaha, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan, dan juga Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan keluarga juga dapat terpenuhi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak muda juga Tuhan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka dengan kuasa darah-Mu dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tuhan menolong mereka untuk terus mengasihi Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Yang percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Yang percaya Tuhan akan memberikan pasangan hidup. Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang baik bagi setiap anak-anak muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak bisa bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka, baik itu COVID maupun penyakit-penyakit lain, kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk cabang-cabang BPW, TPW, bahkan Pos PI dan saudara angkat kami Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati cabang-cabang Pos PI, bahkan saudara angkat kami Tuhan, di mana saja mereka berada. Terima kasih untuk gembala-gembala dari jemaat-jemaat ini. Terima kasih untuk pendeta muda Hosea Pria Wibowo yang melayani di Ciseeng, pendeta muda Timotius Triono di Kerawang, pendeta Andreas di Sentul City. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, juga pendeta Sujadi di Tulang Bawang, dan juga di U2 Karya Dadi pendeta Emeritus Yohanes Haryanto. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka, biarlah Tuhan juga terus memberikan jiwa-jiwa baru agar jemaat-jemaat ini semakin berkembang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gembala kami, pendeta Edi Sujarwo. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu, Tuhan berikan hikmat akal budi untuk terus melayani dengan baik. Tuhan memberkati juga ibu dan kedua anak mereka yang mendampingi hamba-Mu. Kami serahkan keluarga hamba-Mu dan semua kebutuhan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan Mas Usa juga dalam pelayanan di Kemang, Bogor. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya, biarlah melalui Mas Usa
banyak anak-anak Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu boleh dimenangkan, anak-anak kecil boleh dimenangkan bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di Kemang, Bogor, Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Tri, Tuhan, yang sudah beberapa minggu ini melayani di Solo, di Watu Gajah. Kiranya Tuhan memberkati Pak Tri, Ibu, dan Karis, anak mereka, Tuhan. Memberkati hamba-Mu sekeluarga, jadikan mereka berkat bagi jemaat di Watu Gajah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan BPD Jatim Jabatara juga, dan gereja-gereja yang tergabung di dalamnya, gembala-gembala sidang yang melayani. Ya Tuhan, memberkati pelayanan-pelayanan ini, Tuhan. Kami terus berdoa supaya pelayanan ini semakin berkembang, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga serahkan juga GGBI ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pengurus Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati para pengurus, menolong mereka untuk mengembangkan gereja-gereja baptis dengan baik, sehingga gereja-gereja baptis di Indonesia akan semakin berkembang, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, Presiden Jokowi, dan mereka yang memimpin negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, sehingga mereka dapat memimpin negara kami dengan baik. Negara kami akan semakin berkembang, semakin maju. Secara khusus nama Tuhan boleh terus dimuliakan di negara ini. Kami berdoa juga agar COVID-19 boleh diatasi dengan baik, Tuhan, sehingga orang-orang yang sakit akan sembuh dan negara kami akan bersih dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu sebentar juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Paul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin pandemi Corona ini secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap ekonomi kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatunya untuk keluarga kita, untuk kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat ini Tuhan berikan kesempatan yang begitu baik untuk kita semua memberikan persembahan ataupun mengembalikan persepuluhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer yang mungkin host bisa menampilkan nomor rekeningnya di layar. Namun untuk mempersiapkan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Silahkan tim musik. Punya Allah tak bertemu rasa.
Panggilan memberi diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Doa persembahan akan dipimpin oleh Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Puji syukur kepadamu Tuhan, anugerah yang luar biasa yang masih Engkau berikan kepada kami dimanapun kami berada. Semua ini adalah belas kasihan-Mu, semua adalah karunia-Mu yang luar biasa yang kami rasakan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mengurapi dan memberkati persembahan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, karena dalam persembahkan ini banyak dosa yang terselip di dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya kuasa-Mu, roh hikmat-Mu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ardi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi Sujarwo dengan judul khotbah Sukacita yang Selalu Mengalir. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Mas Yayo. Waktu dan tempat kami silahkan Mas Yayo. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sehat. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu buah pujian, judulnya Menikmati Kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih. Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Silakan kita membuka mic masing-masing lalu menyampaikan kabar. Apa kabar semuanya? Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar? Oke. Luar biasa. Hebat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah satu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang bisa bergabung pada saat hari ini. Ya memang bukan satu hal yang biasa seperti kita saat ini, namun kita percaya Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk Pak Bagus bisa berdoa untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Silakan Pak Bagus. Silakan Pak Bagus ya. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan dalam ibadah raya hari Minggu ini. Merupakan kesempatan yang indah bagi kami semua, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, ketika kami berkumpul, bersembah sujud di hadirat-Mu, menikmati hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman dan sabda-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan kami, hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, menerima sabda-Mu. Biarlah firman dan sabda-Mu inilah yang mengubah seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Doakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Sujarwo yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi umat-Mu, Tuhan kuasai sehingga setiap firman yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini sungguh berasal dari Engkau sendiri, karena kuasa-Mu yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami duduk, tinggal, diam, tenang, menikmati firman. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Sukacita yang selalu mengalir. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan oleh Mbak Naomi. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan, saya percaya kita semua pasti dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Itulah doa yang selalu saya panjatkan kepada semua jemaat Tuhan, supaya semuanya selalu dalam pimpinan Tuhan, dimanapun saudara beraktivitas. Mengapa kita harus bersukacita, saudara? Rupanya dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 itu berbicara sangat luar biasa sekali bagaimana Paulus mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rupanya dorongan ini diberikan ke Paulus kepada jemaat Filipi untuk selalu bersukacita. Paulus yang mendorong jemaat Filipi untuk bersukacita, rupanya Paulus berada dalam penjara. Nah, ini luar biasa. Artinya, saudara, sukacita Paulus itu tidak terpenjara, sekalipun secara fisik dia berada dalam penjara. Saya percaya kalau kita ditanya pada saat hari ini, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua hari ini, ketika saya tanya apakah saudara semua sedang bersukacita hari ini, pasti saya percaya semua menjawab, iya, saya bersukacita. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu bersukacita. Mengapa? Yang pertama, sukacita ada kalau Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sukacita itu ada di dalam diri kita kalau Yesus itu ada di dalam diri kita. Kalau saudara melihat ayat yang dibacakan tadi, saya akan membacakan ayat 16 sampai 18, begitu indah sekali Paulus mengatakan dalam firman Tuhan itu. Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, yaitu bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, Paulus mengatakan firman Tuhan ini secara luar biasa sekali. Paulus pada saat itu sedang menghadapi satu tantangan pelayanan yang sulit, satu tantangan pelayanan yang sangat luar biasa. Bahkan saya pernah mengatakan yang kemarin, mungkin bagi Paulus itu sudah mentok. Mau ke kanan mentok, mau ke depan mentok, mau ke kiri mentok, mau ke belakang mentok. Lalu kemana larinya? Larinya hanyalah ke atas. Oleh karena itu Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Persoalan yang dialami oleh Paulus, saudara, yang tidak membuatnya dia tawar hati atau putus asa, namun membuatnya menjadi tegar, menjadi kuat. Bagi Paulus, semua persoalan itu tidak membuatnya kehilangan sukacita.
Namun di dalam penderitaan yang ia alami, membentuknya suatu pribadi yang tangguh, saudara. Bagi Paulus, penderitaan di dalam Tuhan tidak membuatnya rugi. Malah penderitaan itu menjadikan satu kendaraan untuk memperoleh sukacita yang sejati. Bagi Paulus, manusia jasmani itu hanya berbentuk sementara. Manusia jasmani boleh lemah, tetapi manusia rohani semakin hari harus semakin kuat. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Paulus mengatakan rahasia untuk memiliki sukacita itu, rahasia untuk selalu bersukacita, rahasia untuk selalu mengalami sukacita yang mengalir di dalam hidup kita adalah ketika Yesus dihadirkan, ketika Tuhan dihadirkan di dalam hidup kita, ketika Tuhan selalu hadir dalam setiap saat, dalam setiap musim, dalam setiap keadaan di dalam diri kita. Sukacita itu akan terus mengalir dan sukacita dalam diri kita tidak akan pernah kering. Kegagalan orang Kristen, saudara, saat ini adalah ketika dia tidak memperoleh sukacita dalam hidupnya karena kesalahan terbesar bagi orang Kristen tidak pernah menghadirkan Kristus. Menghadirkan Kristus hanya pada di saat-saat membutuhkan. Tetapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Kristus tidak tinggal diam kerasan di dalam dirinya. Sehingga banyak orang itu sukacita karena sukacita keadaan. Namun yang dialami oleh Paulus berbeda. Sukacita yang tidak habis-habisnya. Sukacita yang selalu mengalir. Sukacita yang selalu baru. Karena Kristus selalu hadir setiap waktu di dalam hidupnya. Kalau kita melihat satu kisah yang menarik dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, saudara. Di situ ada satu kisah angin ribut diredahkan. Yang menarik adalah ketika murid-muridnya bersama Yesus naik perahu, lalu tiba-tiba ada angin yang sangat membuat para muridnya itu panik. Mungkin saudara bertanya, kok bersama Yesus masih ada badai? Apalagi tidak bersama Yesus, kemungkinan badai itu lebih besar. Nah, ketika saya melihat di sini, rupanya Yesus itu hadir dalam perahu itu diremehkan. Pada waktu badai itu besar menimpa perahu para murid ini, mereka berusaha sendiri. Mereka menurunkan layar, mereka melakukan tindakan-tindakan supaya perahu mereka tidak tenggelam, angin yang besar itu, ombak yang besar itu. Ternyata rupanya mereka tidak bisa mengalahkan. Sekalipun saudara kita tahu, sebagian mereka sudah terbiasa hidup di laut. Namun rupanya mereka tidak bisa mengalahkannya itu. Karena apa, saudara? Karena badai itu terlalu besar. Baru ketika mereka mulai membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik angin itu, topan yang besar itu menjadi redai, menjadi angin sepoi-sepoi yang dapat dinikmati. Laut yang bergelora, ombak yang besar menjadi laut yang tenang, yang bisa dinikmati. Kehadiran Yesus itu membuat satu hal yang luar biasa, membuat suasana yang pada waktu itu mengerikan menjadi suasana yang menyenangkan. Sehingga sampai mereka berkata, siapakah dia ini? Laut yang bergelora, angin yang besar pun bisa tunduk kepadanya. Kehadiran Yesus dalam perahu itu membawa satu sukacita di dalam diri murid-muridnya. Pada waktu mereka melibatkan Yesus, murid-murid itu bisa selamat sampai ke darat. Nah, saudara, ketika Tuhan hadir sepenuhnya dan mengendalikan hidup kita, mengendalikan masalah kita, badai hidup yang kita hadapi, semua yang mengerikan, semua yang terjadi yang sekarang ini mungkin sedang ada depan kita, itu tidak akan pernah menjadikan kita merasa cemas. Tapi bersama Yesus, kita akan diantar sampai ke daratan, sampai ke tujuan. Badai yang diserahkan kepada Tuhan akan terus menjadi kendaraan yang membawa kita kepada sukacita. Jadi itulah rahasia yang pertama.
yang dilakukan oleh Paulus di dalam menghadapi situasi yang luar biasa. Ia tidak tawar hati, tetapi kehadiran Yesus menjadikan dia sukacita dalam segala kondisi. Saya ingat pujian NP yang menarik sekali, saudara. Pujian NP 273. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Ia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Nah itu ya saudara, rupanya kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita akan selalu membawa sukacita yang selalu mengalir. Lalu yang kedua saudara, ketika saya melihat firman Tuhan hari ini, sukacita Yesus harus ada di dalam diri orang percaya, di dalam gerejanya, dan di dalam pelayanannya. Sukacita harus mengalir di dalam gerejanya, khususnya juga di dalam orang-orang yang melayani. Kita semua sebagai orang percaya, kita harus memiliki kewajiban untuk melayani. Karena itu bukti sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu juga Paulus mengatakan, bagaimana Paulus memberikan sesuatu yang luar biasa, bahwa di dalam dirinya ketika ia melayani, ia tetap menampakkan satu sukacita, ia tetap menampakkan satu hati yang gembira, dia tetap menampakkan hati yang penuh semangat. Disitulah pelayan Paulus itu menjadi berkat. Dan rupanya di dalam gereja Tuhan pun, di dalamnya jemaat-jemaatnya, harus sukacita itu harus mengalir di dalam diri kita. Di dalam diri saudara, apalagi di saat-saat seperti ini, kehadiran sukacita itu sangat dinantikan orang-orang yang terdekat di dalam diri saudara. Sehingga mereka akan bertanya, ada apa di dalam dirimu? Kok engkau selalu bersukacita? Engkau selalu bergembira, padahal kondisi sekarang ini tidak bersahabat. Kita bisa bercerita bahwa Yesus yang ada dalam dirikulah yang membangkitkan sukacita itu selalu mengalir dalam hidupku. Rupanya Paulus melakukan semuanya itu. Sehingga dalam kondisi apapun, sukacitanya mengalir. Dan itulah yang harus dialami oleh orang-orang percaya. Sukacita itu harus mengalir di dalam diri orang percaya. Sehingga ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun pekerjaan yang ada di luar, sukacitanya selalu terlihat. Senyum manisnya selalu terlihat. Pancaran wajahnya yang bercahaya selalu terlihat. Karena apa, saudara? Karena Yesus ada di dalam dirinya. Jadi ketika saya melihat di sini, ini satu hal yang luar biasa. Orang baptis selalu mempercayai dan meyakini bahwa gereja itu adalah lembaga ilahi, saudara. Dalam arti bahwa gereja itu yang mendirikan adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh bermain-main dengan gereja. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik dalam gereja. Karena pasti kita akan berhubungan sendiri dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi hal yang menarik. Oleh karena itu, Tuhan selalu ingin menanamkan satu sukacita. Siapapun orangnya, dalam kehidupan orang percaya, sukacita itu dianugerahkan Tuhan. Makanya Paulus tadi mengatakan, walaupun secara fisik aku lelah, walaupun secara fisik aku sudah tidak kuat lagi, namun batiniah kami selalu bertumbuh secara luar biasa. Mengapa, saudara? Karena di dalam diri orang percaya ada Kristus. Di dalam diri orang percaya ada Allah yang selalu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menimbulkan sukacita yang hebat. Oleh karena itu, saudara, mengapa Paulus mengatakan hal ini? Ini menjadi satu yang menarik, supaya kita semua memiliki keikhlasan di dalam melayani, supaya kita semua bisa memiliki satu sukacita ketika melakukan apapun. Karena ketika sukacita itu ada dalam diri kita, kita bisa melakukan, dan itu bisa menjadi satu hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Mengapa banyak orang tidak seperti Paulus?
rela dan senang bekerja di dalam lembaga Tuhan, melayani. Mengapa banyak orang lebih memilih tidak melayani? Nah, ini yang sering kali terjadi. Karena mungkin sering gara-gara melayani malah terjadi persoalan. Gara-gara melayani tidak menghasilkan sesuatu yang baik, malah sebaliknya. Gara-gara melayani malah kadang menjadikan pemisah dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Gara-gara melayani terkadang juga banyak hal yang membuat banyak orang merasa kecewa. Nah, rupanya Paulus mengatakan di sini, sukacita yang ada dalam diri kita betul-betul akan membawa kita kepada satu pelayanan yang penuh dengan motivasi yang baik. Karena itu, saudara, ketika kita melihat firman Tuhan hari ini, yang kedua ini, Paulus sedang mengatakan kepada kita, hendaklah kita selalu memiliki sukacita itu. Karena sukacita itu hanya di dalam Kristus. Dekatlah dengan Kristus, pasti sukacita itu mengalir dalam setiap hal yang kita lakukan, baik di dalam pelayanan maupun juga di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Pasti kita senang ketika kita melihat orang yang selalu bersukacita. Dan bahkan juga di saat kondisi seperti ini, ancaman-ancaman seperti ini, sukacita harus nyata dalam hidup kita. Karena seperti yang dikatakan, katanya firman Tuhan, sukacita adalah obat yang manjur di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan hari ini, sukacita itu selalu mengalir kalau ada pola pikir, cara pandang, dan perubahan sikap. Rupanya saudara Paulus mengatakan dalam ayat 7 sampai yang ke-10, sukacita itu akan mengalir kalau seandainya ada perubahan pola pikir, cara pandang, dan perubahan sikap hidup. Paulus dapat merespon segala keadaan apapun dengan baik karena ada perubahan pola pikir, karena ada cara pandang yang berbeda, dan karena ada perubahan sikap hidup yang berbeda. Dulu Paulus pernah menemukan dalam agama lamanya, dia mengatakan, aku akan sukacita kalau aku melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang percaya. Aku akan bersukacita kalau aku bisa menjadi orang yang pertama melakukan penganiayaan kepada orang-orang percaya. Oleh karena itu dengan surat perintah Romawi, dia membawa surat itu, mengejar-kejar para orang-orang percaya pada waktu itu. Namun di Damsyik, semuanya berubah. Pada waktu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situlah Paulus memulai satu pertobatannya. Paulus memulai satu hal yang luar biasa. Dia mulai punya pola pikir yang berubah. Dia mulai memiliki cara pandang yang berubah. Dia mulai memiliki perubahan hidup yang berubah. Disitulah Paulus akhirnya mengatakan, apa yang kulakukan dahulu, yang mungkin bagi dunia, itu suatu yang membahagiakan. Yang mungkin bagi dunia, itu suatu yang luar biasa. Tetapi pengenalanku terhadap Kristus, dia katakan, itu semua adalah sampah atau kotoran. Ketika Paulus memiliki pola pandang seperti itu, sukacita dalam diri Paulus itu luar biasa. Sukacita Paulus itu hebat, karena dia menemukan sukacita yang bukan buatan manusia, tapi sukacita yang sejati, sukacita yang mengalir terus sepanjang masa sampai kekekalan. Dan itu ia dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami sukacita di dalam dirinya karena masih memiliki pola pikir yang salah, masih memiliki pandangan yang salah, dan masih memiliki sikap hidup yang tidak berubah. Dan itulah yang membuat sukacita itu tidak terjadi di dalam dirinya, karena tidak ada perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam dirinya. Pola pikirnya masih pola pikir duniawi.
cara pandangnya masih cara pandang duniawi. Hidupnya tidak berubah, masih mengikuti pola hidup duniawi. Itulah yang akan membuat sukacitanya tidak akan terus mengalir di dalam dirinya. Sukacitanya hanya dikendalikan oleh keadaan. Sukacitanya hanya dikendalikan oleh sesuatu yang ia miliki. Sehingga pada suatu saat ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia kehilangan sukacitanya. Nah, Paulus mengatakan, pada waktu orang percaya sudah mengalami perubahan pola pikirnya, sudah memulai cara pandangnya berubah, dan bahkan hidupnya berubah, dia akan mengalami satu sukacita yang luar biasa, satu sukacita yang hebat. Ketika seorang mengambil keputusan untuk mengubah sikapnya, namun ia tidak mengubah cara hidupnya, tidak mengubah pola pikirnya, pertobatannya tersebut akan menjadi pertobatan sementara. Ketika Paulus tidak mengubah pola pikirnya dan pola pandangnya, Paulus akan dapat kembali pada kehidupan lamanya, yang menjadikan ia tetap bertahan. Karena ketika ia mengalami 3 perubahan itu, yaitu perubahan pola pikir, cara pandang, dan perubahan sikap. Sehingga dalam melayani Tuhan, dalam segala tantangan, bahkan dia mengatakan mungkin bagi orang-orang dunia ini satu kebodohan, tetapi bagi dia ada satu keuntungan, karena pola pikir, pola pandang, pola hidup yang berubah. Sehingga ia sampai mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hal itu tidak dimilikinya dengan pola pikir, pola pandang, dan pola hidup yang diubah, itu tidak akan pernah mungkin. Itulah saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita? Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera di dalam Kristus? Karena pola pikirnya belum diubahkan. Karena pola pandangnya belum diubahkan. Karena pola hidupnya belum diubahkan. Semuanya masih berorientasi kepada duniawi dan duniawi. Saudara pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Kita tidak akan pernah bisa bergantung sepenuhnya kepada duniawi. Apa yang kita miliki. Karena semuanya pasti nanti akan sirna. Jadi yang ketiga, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Sukacita itu akan mengalir apabila betul-betul kita memiliki cara pandang yang seperti Kristus ajarkan. Dalam kitab Filipi juga Paulus mengatakan, hendaklah engkau menggunakan hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap, hal-hal yang disebut dengan kebajikan. Karena itu adalah hal-hal yang sangat menyenangkan. Apakah kita akan bisa memiliki sikap-sikap yang manis? Apakah kita akan bisa memiliki tindakan-tindakan yang manis? Apakah kita akan bisa memiliki pandangan-pandangan yang bijak? Apakah kita bisa melihat sesuatu dengan iman yang luar biasa? Kalau kita tidak mengubah hidup cara pandang kita seperti Kristus memandang. Kristus memandang kita dengan penuh kasih, saudara. Itulah yang membuat kebahagiaan Kristus. Di dalam Kristus ada selalu kebahagiaan. Karena dia memandang kita selalu dengan kasih. Bukan seperti kita. Kita selalu memandang satu dengan yang lain. Terkadang kalau hati kita senang kepada seseorang, kita memandang dengan kasih. Tapi ketika hati kita tidak senang kepada seseorang, kita memandang dengan hal-hal yang negatif. Kita memandang dengan hal yang jelek. Dan itulah yang seringkali. Ketika pandangan kita mulai jelek, ketika penglihatan kita terhadap suatu mulai jelek, sukacita itu tidak akan ada di dalam diri kita. Dan Paulus selalu mengalami hal itu. Dia selalu memandang segala sesuatu dengan baik. Sekalipun orang dunia itu memandang apa yang dilakukan Paulus itu satu kebodohan. Tetapi Paulus katakan, pengenalanku akan Kristus menjadikan dia sebagai orang yang sangat beruntung sekali. Nah inilah saudara, pada waktu sukacita saudara ingin mengalir dalam hidup kita, milikilah ketiga pandangan itu. Cara pandang, cara berpikir, cara
memandang, dan perubahan hidup. Pasti sukacita akan ada di dalam diri kita. Terlebih ketika kita menyikapi kondisi saat ini, di mana virus corona terus mewabah di negeri kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersukacita. Karena kita punya cara pandang seperti Kristus memandang. Kalau Tuhan izinkan virus ini ada dalam diri kita, ada di sekitar kita, percayalah, Tuhan akan selalu melingkupi kita ketika kita memiliki cara pandang seperti Kristus. Percayalah, Tuhan bisa mengatakan virus corona hari ini selesai. Tuhan bisa. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, biarlah semuanya itu akan menjadikan kita tetap bersukacita. Sekalipun segala sesuatu dibatasi. Mau keluar, takut. Mau bertemu orang, takut. Mau ke pasar, takut. Semuanya takut. Itu yang terjadi. Tetapi hari ini percayalah, ketika kita bersama Tuhan, ketika kita di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan selalu memberikan hikmat dan marifat dalam hidup kita untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Jadi ada 3 hal untuk kita bisa renungkan pada saat hari ini. Bagaimana supaya sukacita itu mengalir terus di dalam diri kita. Sukacita itu selalu mengalir dalam diri kita ketika Kristus selalu ada di dalam diri kita. Pertahankanlah Kristus dalam hidup kita. Mengandalkanlah Dia dalam segalanya. Lalu yang kedua, sukacita itu akan mengalir dalam diri orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya itu mau mengerjakan tugas-tugas pelayanannya. Orang-orang yang bersukacita pasti orang-orang yang senang memberikan kebaikan dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara diberikan satu sukacita yang luar biasa. Berikanlah sukacita itu melalui pelayanan seperti yang Paulus lakukan. Dan yang ketiga, sukacita mengalir karena perubahan pola pikir, pola pandang, dan perubahan hidup. Jadi 3 hal ini harus ada dalam diri kita dan berubahlah secara total seperti yang dikehendaki Tuhan. Pasti sukacita mengalir terus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan menutup dengan satu pujian. Silakan Mas Renu. Sebelum kita berdoa penutup.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya nanti akan berdoa berkat buat saudara semua. Mari kita akan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang bisa hadir, yang bisa meluangkan waktunya, yang duduk diam untuk memuji, mendengarkan firman-Mu dan berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati, supaya sukacita selalu mengalir dalam diri kami, seperti yang dialami oleh Paulus dalam segala peristiwa apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dia mengatakan dia sedang tercepit dan kehabisan akal, namun dia tetap bersukacita karena pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam dirinya. Kami juga berdoa, semua jemaat Tuhan di gerejamu, mungkin sekarang ini sedang mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di dalam dirinya. Mungkin sedang mengalami persoalan ekonomi, mungkin juga usaha dengan kondisi seperti ini yang kurang baik, pekerjaan yang kurang stabil, dan bahkan juga kesehatan, baik anak-anakmu yang mungkin juga harus melawan jahatnya virus corona. Kami percaya Tuhan menjadi penolong yang sejati buat mereka. Tuhan menjadi penolong yang ajaib buat mereka. Kiranya kekuatan Tuhan yang tidak pernah putus-putus akan selalu memberikan kekuatan yang dahsyat atas mereka, sehingga mereka bisa menanggungnya karena bersama Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau berkati semua jemaat-Mu satu persatu. Engkau tengok dan Engkau lihat, sehingga mereka semua selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa. Kiranya engkau diberkati Tuhan dimanapun engkau berada. Kiranya engkau diberkati Tuhan bersama keluargamu, bersama anak-anakmu. Engkau diberkati dengan pekerjaanmu. Engkau diberkati kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Engkau diberkati dengan tempat makanan minuman di rumahmu, dengan persediaan yang melimpah ruah. Engkau diberkati dengan kesehatanmu. Engkau diberkati dengan masa depan anak-anakmu. Bahkan Tuhan selalu menyertai dan melindungi engkau. Dan bahkan Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan selalu menaikkan engkau dan tidak turun. Kiranya berkat-berkat ini akan tercurah atas saudara. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam sehat dan terus tetap semangat. Tuhan memberkati. Silakan kalau mau saling sapa, silakan.